اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, 3 tauhid. Yang paling lucu, 3 tauhid itu dianggap tauhidnya para nabi. Jadi di kitab mereka, saya nggak usah sebut nama kitabnya, terantum cari lagi ya. Apa katanya? Inilah akidah para nabi. Akidah para nabi. Kapan nabi bagi tauhid jadi 3? Ya. Ada nggak nabi bagi tauhid jadi 3? Bagaimana sifat 20? Kita nggak pernah bilang nabi bagi sifat 20. Tapi ulama membaginya jadi 20. Imam Asy'ari mengatakan di kitab Al-Ibanah, inilah akidah Ahmad bin Hanbal. Nggak berani Imam Asy'ari bilang ini akidah para nabi. Nggak sopan, nggak ada sanadnya itu. Kita bilang ini akidah guru kami dulu. Guru kami punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada sang maha guru Rasulullah SAW. Pasti ada perubahan penjelasan. Kalau begitu nggak masalah. Misalnya imam kami berijtihad membagi tauhid jadi 3, bagi kita nggak ada masalah. Tapi kalau dia katakan akidah salafus soleh 3, coba tunjukkan 1 kitab saja yang membagi tauhid jadi 3. Dari ulama salaf. Salaf itu khairul qurun qarni, Bukhari, Muslim. Sebaik-baik kurun abad-abadku, lalu abad setelahku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, 3 abad. Sampai tahun 300, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Antum nggak percaya? Khatamin aja sendiri Sahih Bukhari ya. Ada yang udah khatam? 42 hadis saja belum khatam-khatam sama kiai. Benar gak? Ngaji hadis arba'in udah di tahun kapan gak khatam-khatam? Ngakunya ikut sunnah, tapi dalilnya cuma itu-itu aja dari kemarin ya. Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah mengatakan inilah akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa beliau ngomong begitu? Karena beliau berguru kepada murid Imam Ahmad, namanya Imam Zakaria As-Saji. Wafatnya sekitar tahun 297 Hijriah. Tahun berapa wafatnya? Sekitar tahun 297 Hijriah. Perkiraan para ulama, karena dulu nggak ada KTP, nggak ada catatan sipil, nggak ada dulu. Tapi ulama nyatet perkiraan. Imam Asy'ari tobat kira-kira tahun 95. Sebelum beliau menjadi ajarannya ikut Mu'tazilah, kecilnya ngaji sama Imam Zakaria As-Saji. Mereka buat cerita palsu ya. Apa cerita palsunya? Imam Asy'ari 3 periode. Kalau dengar periode ingat apa nih? Ingat apa nih? Oh, tuh kan, antum sensitif telinganya. Belum juga 2024. Imam Asy'ari periodenya 3, tapi bukan seperti yang mereka katakan. Pertama Ahlus Sunnah, yang kedua Mu'tazilah, lalu balik ke Ahlus 3. Betul 3, tapi bukan seperti yang mereka ceritakan. Kalau yang mereka ceritakan apa? Mereka buat-buat cerita palsu tentang imam kita. Asy'ari itu awalnya Mu'tazilah, jadi lahir udah jadi Mu'tazilah. Lucu nggak tuh? Terus menjadi Kullabiyah, ada namanya Tauhid Imam Ibnu Kullab. Lalu menjadi Salafiyah, salam. Jadi beliau jadi Salafi. Oke, hebat juga ya. Kita cek, cari-cari tuh. Oke lah, kita anggap kitab Ibanahnya adalah kitab ajaran Salafinya. Saya bolak-balik dari awal sampai akhir nggak ketemu dia bagi tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nggak ada. Ada lagi yang dicatut namanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi.
wafat lebih awal dari beliau, tapi lebih tua. Imam At-Tahawi punya kitab akidah salaf. Saya buat di Pekanbaru dulu 2 kali daurah. Ya, mungkin next kalau umur panjang kita buat daurah di Batam, ya. Daurah akidah as-salafiyah Imam At-Tahawi. Lebih tua. Lahirnya sebelum tahun 40, 240 sebelum itu. Imam Asy'ari sekitar 255 atau 260. Lebih tua kan Imam Tahawi? Imam Tahawi wafatnya lebih awal juga, sekitar 321 Hijriah. Pusing nggak dengar angka dari tadi? Itu Imam Tahawi nulis tentang sifat-sifat Allah. Pas kita hitung ya jumlahnya nggak jauh beda. 13 sifat ma'aninya kalau dihitung secara terpisah jadi 7. Sama. Digabung ya jadi 20 juga. Cuma terpisah-pisah disebutnya. Karena di zaman itu belum ada cara merumus-rumuskan. Rumusan-rumusan itu dari ulama. Imam Abu Ja'far Tahawi pun dianggap menyimpang oleh mereka. Karena Imam Abu Ja'far Tahawi meyakini Allah tidak bertempat, tidak berada di satu arah. Nih saya mau tanya nih, kalau sesuatu itu tidak bertempat, ada nggak? Benda nih, tapi nggak ada di suatu tempat, ada nggak dia? Hah? Gimana? Mereka kan mengharapkan filsafat, ya. Saya kan udah lama nggak pakai filsafat. Yang saya pakai Quran, Sunnah, Hadis, Ijma', Qiyas, kalam-kalam ulama. Tapi mereka pakai filsafat, katanya filsafat haram. Apa kata mereka? Kullu mawjud mutahayyiz. Tahu nggak terjemahannya? Setiap yang ada mesti bertempat. Allah itu ada, pasti di satu tempat. Itu rumusan filsafat, tapi dia salah. Ya, muqaddimahnya salah. Katanya ilmu mantik haram. Itu kan mantik itu. Kullu mawjud, dia harus ganti kullu mawjudnya. Kullu jismin. Setiap benda bertempat. Bukan setiap berwujud itu ada tempat. Karena wujud itu terbagi 2. Ada wujud benda, ada yang bukan benda. Ada wujud yang dicipta, ada wujud yang mencipta. Wujud yang dicipta makhluk, wujud yang mencipta wujud yang dicipta benda, yang mencipta Allah. Setiap benda mesti bertempat. Coba yang di atas benda bukan? Benda hidup ya? Apa benda mati? Yang di depan saya berada di depan, ya. Arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu sebut bahasa Arabnya jihah. Apa artinya? Jihah, arah. Mereka memalsukan akidah Imam Tahawi. Imam Tahawi mengatakan, Ta'alallah anil hududi wal ghayat. Ya, Allah Maha Suci dari batas dan ujung. Lalu di kalimat paling belakang beliau mengatakan, wal jihatis sit. Dan dari 6 arah, apalagi 1 arah. Lalu mereka menuduh saya dan ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah Asy'ariyah, meyakini Allah di banyak tempat. Saya mau tanya, Pak Kiai Asy'ari bukan Pak Kiai? Meyakini Allah banyak tempat enggak? Enggak. Terus siapa yang meyakini Allah di semua tempat? Kelompok namanya Jahmiyah. Apa nama kelompoknya? Ternyata mereka nggak bisa bedain Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok yang meyakini Allah ada di semua tempat. Kalau kita enggak. Bagi kita, tempat itu bukan karakter yang layak bagi Allah. Oleh karena itu, tidak boleh meyakini bahwa Allah bertempat. Diyakini Allah bertempat, langsung rusak akidahnya. Tapi kalau meyakini rahmat Allah turun di satu tempat, boleh nggak? Boleh. Nah, ini beda tuh ya. Kata mereka, Imam Tahawi ini
meyakini bahwa Allah bertempat di atas, tapi teks dia nggak ngomong begitu. Dicari-carilah istilah. Ya, saya nggak usah sebutkanlah di sini ya. Zihni, istilah-istilah filsafat semua itu. Jadi kalau ada kalimat setiap yang ada mesti bertempat, salah atau benar? Setiap yang ada yang mewujud bertempat, benar nggak? Salah. Setiap benda bertempat, benar nggak? Allah benda, Allah wujud, benar Allah wujud. Wujudnya benda atau yang menciptakan benda? Maka yang menciptakan benda perlu nggak satu arah satu tempat? Tolong bersihkan akidah kita. Allah nggak perlu disucikan, pikiran kita yang perlu di. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina